Pulau Jawa itu subsidi untuk madu sebagian besar datang dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Dr. Andes James Hutagalung MKes. Sebuah penghormatan sudah hadir dalam acara Ngopi Lestari pagi hari ini. Langsung saja kita sapa beliaunya yang ada di samping saya. Selamat pagi Pak James. Pagi Mbak Hasna. Saya juga senang hari ini bisa bertemu dengan Pak James. Sehat selalu Bapak? Sehat karena ngopi dengan lestari. Untuk selanjutnya, monggo Bapak perkenalan diri terlebih dahulu supaya kita semua bisa mengenal siapa sih sebenarnya Pak James ini. Bahwa saya pernah belajar di Institut Teknologi Bandung dan saya pernah belajar di UNER dan juga saya belajar dan sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNER saat ini dengan posisi sebagai staf dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran UNER. Jadi itulah kurikulum vitae saya dan kegiatan saya di mana saya hari ini juga menduduki jabatan sebagai Vice President Asosiasi Perlebahan Indonesia. Saya ingin mengetahui sebenarnya Bapak, apa sih Apida itu dan apa saja produknya di Apida dan apa saja Pak ini untuk program terbarunya dari Apida? Berbicara tentang Apida tidak lepas dari adanya Asosiasi Perlebahan Indonesia. Jadi bapaknya para Apida di seluruh Indonesia itu adalah API ataupun Asosiasi Perlebahan Indonesia di pusat. Yang secara kebetulan ketua umum kami adalah dari Pak Wahyu Kuncoro atau juga menjabat sebagai Direktur Utama dari Perhutani. Itu gambarannya. Dan saya saat ini menjabat sebagai Vice Presidennya. Dan kebetulan inilah tanggung jawab kami dari API yang mana kami harus mengimplementasikan dan membentuk Apida di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat yang sudah berlangsung 2 tahun yang lampau dan sudah mempunyai kongres kedua. Dan hari ini kami akan melaksanakan pembentukan Apida Jawa Timur yang akan dilaksanakan tanggal 29 Maret nanti, dan itu adalah untuk Apida. Jadi kalau bicara tentang Apida ini berarti sebenarnya daerah nggih Bapak? Ya, atau Apida. Bagaimana? Betul, Apida adalah suatu asosiasi ya yang bersegmen di daerah. Jadi kalau kita bicara tentang Apida seperti yang NGO lain seperti Kadin provinsi, ada anggotanya berarti banyak sekali Pak dalam Jawa Timur. Banyak sekali, terutama untuk produksi madu, bahwa Pulau Jawa itu subsidi untuk madu sebagian besar datang dari Jawa Timur ya. Jawa Timur, terlepas bahwa produk madu yang dipasarkan yang paling banyak dan menghasilkan profit oriented benefit Jawa Barat ya, tetapi semua subsidinya ataupun datangnya dari Jawa Timur. Baik, luar biasa. Ya. Dari wilayah mana Bapak biasanya yang memproduksi lebah dan madu lebih tinggi? Ya, ini ada kategorisasi di perhutani yang bisa disegmentedkan atau disusun. Ada beberapa area ya, tersesuaikan dengan yang namanya ADM. Katakan ada yang di daerah Banyuwangi, ada yang di daerah Jember, ada yang di daerah Probolinggo, ada yang di daerah Madiun. Kebetulan ada segmen kecamatan khusus yang kebetulan membawahi satu kecamatan semua sebagian besar peternak lebah. Itu di daerah Probolinggo, di daerah Lumbang. Untuk cara produksinya itu seperti apa sih Pak? Dan keunggulan dari Apida tersendiri itu apa?
Dan untuk cara mengkomparasikan dengan produk yang lain itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Pertanyaan bahasa sangat segmented ya, sampai 3 poin ya, langsung berturut-turut keluar kalimat-kalimat yang sangat menarik. Karena ya. Saya juga penasaran banget Bapak, ini bagaimana sih sebenarnya gitu. Iya, coba kita kata istilah Kepala Dinas Jawa Timur sisiran ya. Kita ambil sisiran pertama. Sisiran pertama adalah kita eliminir dalam bentuk kenapa Jawa Timur, terutama di Jawa Timur menghasilkan produk madu ya. Otomatis kan rantainya kalau ada produk madu berarti ada kekuatan di belakangnya itu, ataupun masyarakat yang banyak peternaknya ya. Jadi di Jawa Timur itu ada suatu modeling ya yang sudah terimplementasi ya cukup lama. Modelingnya itu adalah yang terdownload di Pasuruan dan di Probolinggo. Yang lain-lain juga sama, tetapi yang paling dominan itu adalah di Lumbang itu, di mana di suatu kawasan beberapa kecamatan atau satu kecamatan full sebelumnya itu banyak pohon randu, dan randu ini semuanya adalah di bawah naungan perhutani ya. Di sana pernah booming madu yang paling banyak untuk seluruh Jawa Timur di daerah ke arah Gunung Bromo. Pernah dengar Gunung Bromo? Pernah. Ya, kecantikannya kan banyak ya. Luar biasa dan indahnya. Dan itu madunya juga banyak ya. Itu untuk yang irisan yang bicara tentang bagaimana satu kecamatan itu berternak madu, itu kan karena pembinaan dari perhutani sebagian. Biasanya ada pembinaannya seperti itu berapa bulan sekali, Bapak? Ya, kalau kita lihat pembinaan ini bukan terorientasi hanya satu plotting saja, tapi berkelanjutan. Dan ini sudah tidak saat ini gitu yang bahas. Nah ya, jadi ada kisahnya sebelum itu tahun 2000 madu itu boomingnya besar sekali tahun 2000 ya, 2000 itu perkembangan madu. Saya berkembang atau saya menekuni madu itu sejaman itu. Dari 2000 waktu itu saya S3. Sampai sekarang ini sudah 22 tahun berarti ya, Pak? Betul, karena kebetulan saya juga S3 dan 2004 itu di UGM kita membahas dan meneliti bahwa propolis itu menghasilkan sebagai anti malaria dari disertasi saya waktu itu. Jadi saya sudah melihat, dan saat ini teman-teman kebetulan saya juga membimbing mahasiswa vokasi di Universitas Airlangga. Saya bawa ke universitas ya, walaupun saya vice president, saya bicara di perhutaninya, tapi saya bawa atas eksistensi saya sendiri. Saya membimbing mahasiswa, kebetulan mahasiswa saya ada riset-riset yang berbasis tentang mengenai madu itu tadi. Juga, dan propolis. Ini Bapak, mengenai pengobatan, saya pernah mendengar bahwasanya di Apida ini ada lebah yang bisa untuk terapi. Ini bagaimana Bapak ceritanya, untuk terapi apa dan bagaimana ini? Jadi begini ceritanya ya. Kemarin tahun 2021 saya sebagai ketua panitia konferensi internasional HANI ya, ICMUH yang ke-4 ya. Kami mengundang kira-kira ada sekitar istilahnya itu 13-14 negara. 14 negara. Banyak sekali Bapak. Iya, itu dari berbagai negara mana? Negara seperti ada di Turki, maksudnya ada di Pakistan, ada India, ada Rumania, ada Jerman, ada Filipina, dan ada Malaysia dan sebagainya. Itu kita punya asosiasi yang namanya API Mondia, yang biasanya dilaksanakan itu di bawah naungan PBB dalam program-program. Biasanya di PBB itu ada program global warming ya. Kalau umpamanya para peternak lebah di daerah di Eropa ataupun di Afrika itu, kalaupun di Eropa katakanlah mau tanam anggur ataupun tanaman sejenisnya lain, itu biasanya sebagai test case untuk varian menentukan bahwa ini tercemar atau tidak, itu bahwa tanaman itu ada pakai pestisida atau tidak, itu maka dia akan sewa, sampai disewa loh Mbak, itu peternak lebah itu Bapak. Ya menyewa lebah sekitar 100 koloni disimpan di situ. Apabila ada yang mati sekitar 50%, wah itu nggak boleh jualan anggur ataupun apel ya istilahnya di sana, sampai begitu. Nah, kaitannya dengan yang di Indonesia bahwa saya kembangkan seperti itu,
untuk pertanyaan Mbak tadi, itulah kaitannya kenapa sampai saya secara pribadi sangat mengapresiasi ataupun sangat menyenangi perubahan ini, dan sesuaikan juga dengan bidang saya sebagai dosen di Departemen Parasitologi yang ada di situ ada 3 divisi, ada entomologi, ada helmintologi, ada protozoologi, tapi kita ambil dari entomologi yang terkait dengan serangga, ada serangga positif, ada serangga negatif, dan kita ambil serangga yang positifnya, katakanlah dari lebah. Lebah itu ada yang namanya Apis cerana, ada Trigona, dan lain-lain. Kalau saya bicara nanti, monggo yang lain-lain yang ditanyakan. Nah, untuk pengobatannya itu tadi Bapak, bagaimana? Pengobatan ya, yang lebah tadi Bapak. Oke, jadi kami dari hasil kongres itu, kami punya konsorsium para peneliti dan juga tergabung dalam WA Group internasional yang di bawah pimpinan Profesor Stefan Seniciu ya dari Rumania. Kami menyusun juga di situ formula bahwa pengobatan dengan apiterapi itu tidak harus pakai dengan bifenom aja, dengan ditusukkan katakanlah kepada manusianya, tetapi kita buatkan sistem Venom trap ya. Venom trap itu seperti gimana Bapak? ya? Jadi ada suatu trap yang segi 4, terus ya gitu kita masukkan lebah Apis mellifera, bukan Apis stingless bee, bukan Apis ya, tapi berarti ada lebah yang khusus yang untuk pengobatan tersendiri itu tadi. Iya betul. Jadi Apis mellifera namanya ya. Dan itu juga kalau kita mengajari kepada beekeeper, pengertian lebah itu kan ada lebah jantan, ada lebah pekerja gitu ya, ada ratu dan sebagainya. Kita bicara tentang health-nya dulu ya. Kita berangkat dari health-nya. Jadi di situ ada pengobatan, ya bolehlah kita bilang kepada pemirsa bahwa pengobatan yang ada di apiterapi itu bisa dalam bentuk pengobatan apipunktur, satu dengan sistem pakai lebah ya, diobati untuk seperti modelingnya dengan Venom trap yang saya bilang itu. Nanti kalau si lebahnya masuk ke sistem trap itu, maka dia lari, dia akan kena listrik statis, maka bifenomnya turun, kita kerok deh gampangannya, itu kan warna putih. Berarti menggunakan alat khusus gitu Bapak? Betul, ada khusus. Saya kira langsung lebahnya itu ditempelin ke leher. Ada versi 2. Versi ada. 2 itu karena kalau orang yang suka kepada sangat tradisionalnya, kita pakai dengan bifenomnya langsung dengan dosis 0,01 mikron ya. Berarti ada standar khususnya ya Bapak? Jadi tidak asal langsung tempel-tempel gitu. Manusia itu ada batasnya ya. Kalau sekitar katakanlah batasnya lethal dosis kalau istilah kami, kematiannya itu akan terjadi apabila jumlah yang dientupkan itu sampai 0,1 gram. Kalau ini kan 0,01 mikron itu kan kecil ya. Kalau di kampung, kalau kita ibu nanti, kalau mbak yang biasanya alergi mungkin 2-3 nggak apa-apa. Tapi kalau yang alergi berat sekali, baru 2-3 aja langsung melendung dan sebagainya, besar ya. Itu untuk tekniknya. Tapi saat ini teknik yang kami kolaborasikan dengan tim grup WA Group internasional itu ada sistem pengobatan dengan sistem lebah racunnya itu tidak dientupkan atau ditusukkan, tetapi dengan ada dioleskan gitu ya Mbak. Di samping itu kita punya teknik-teknik tertentu seperti kita membuat lebah itu dengan sistem untuk pernapasan. Ada, kalau Mbak tahu istilahnya sekarang ada, nggak usah pernapasan dulu, delta, sistem delta. Kalau umpamanya kita dengar suara dengung ya, kita dengarkan dengung itu varian delta ini kan akan menimbulkan kenyamanan si pendengarnya sehingga tidur nyaman sehat. Ada lagi dengan sistem banyak sekali Bapak, berarti untuk terapinya itu tadi tidak hanya untuk satu saja nih. Ya, banyak sekali. Kenapa kami sampai ataupun kami di podcast ini dimunculkan dalam pengertian bahwa Apida Jawa Timur akan membuat suatu klinik apiterapi dan ke arah rumah sakit lebah yang terkait dengan teknopark yang basisnya adalah berbasis mall yang punya ekspektasi seperti mirip-mirip yang di Thailand. Kalau di Thailand kan kalau tiap orang Indonesia mau jalan-jalan ke sana ditawarin dulu, yang ngajarin orang Indonesia. Bagaimana ini Mbak? Nah ini itu tantangan buat kita ke depan ya, Apida Jawa Timur. Baik. Saya ingin menanyakan Bapak, apa peran Apida bagi peternak lebah sebenarnya? Banyak sekali Mbak. Satu ya, ketika saya berkunjung ke beberapa negara dari 2009 saya ke Montpellier. Waktu itu sistem mereka juga sudah sistem dengan pakai setiap koloni atau stup itu ada nomornya. Jadi kalaupun saat ini ada peternak jualan madu, satu madu katakanlah sebotol 50.000,
itu kalau untuk ukuran ilmuwan ataupun para pakar lebah itu pembohongan. Karena apa? Break-even point ataupun hasil nol untuk pembayaran pembuatan madu itu ataupun panen madu itu minimal 100 koloni atau 100 setup. Itu pun kalau dikonversikan ke uang 98.000. Seandainya dia satu botol 98.000, dia jual 50.000, apakah itu different? Pasti kan beda. Otomatis ya, beda. Karena kebijakan Apida Jawa Timur adalah memberikan penyuluhan baik peternak maupun peternak palsu. Sorry ya, bukan peternak yang saya angkat. Karena sepanjang jalan kita, kalau kita lihat banyak STMJ yang berjualan dengan madu. Ya. Kami dari Apida tidak langsung mengklaim memotong para penjual STMJ itu, karena kami harus membimbing. Mereka juga hanya membuat atau membuat madu hanya sampai persentase 30. Dan kita pengertian dah, tutup mata deh. Tetapi next ke depan Apida akan berfungsi untuk mengajari mereka bahwa pergunakanlah madu yang benar. Baik. Demikian loh bahasnya. Sangat menarik itu. Kenapa saya sampai berkecimpung ke arah sana? Dan ini pun berkecimpung bukan 1 tahun 2 tahun. Sampai ke Ukraina, sampai ke Argentina, sampai ke Korsel, Korea Selatan dan sebagainya. Untuk keunggulan madu dari Apida ini sebenarnya apa, Pak? Dan keunikan tersendirinya itu apa daripada dengan yang lainnya? Banyak sekali keunikan yang dari perlebahan, maksudnya bukan madunya. Madu itu adalah dari perlebahan itu tadi. Iya, maksudnya ya. Bahwa keunikan Jawa Timur itu mereka ini kehilangan daerah lahan, tetapi mereka bisa berangkat ke Batam, bisa pergi ke Cepu, bisa pergi ke Subang, tetapi semua mereka kembali ke Lumbang. Unik kan? Unik sekali. Unik kan? Jadi apa yang terjadi? Karena kita di backup oleh bank. Di sana ada kawan kita yang kuat, punya peternakan 1000. Tetapi dia juga membantu masyarakat kecil yang ingin berkembang tentang pemeliharaan lebah. BRI atau Bank Rakyat Indonesia mendukung dengan syarat dibantu oleh tim saya, itu istilahnya apa ya? Itu kalau pinjamannya itu meleset, maka pihak daripada istilah kalau kasarnya itu tengkulak gitu ya. Tengkulaknya itu membackup, mengambil itu sehingga si teman saya ini punya lahan ataupun punya koloni sampai 2000 koloni. 2000 koloni kolaborasi dengan BRI, jadi kekuatan daripada madu Jawa Timur itu sangat tinggi karena sistem dari Apida sistem manajemennya yang bagus itu tadi ya, sudah Bapak. Bagus ya. Itu tidak mudah, Mbak, tidak mudah. Di daerah Jawa Barat, tidak bisa. Karena kami di sini udah lama bergerilyanya dan udah lama satu kecamatan, beberapa kecamatan sampai semuanya penduduknya. Untuk kendalanya apa, Pak? Sampai sekarang ini kan pasti dengan adanya banyak anggota, banyak partner-partner yang join. Nah, itu pasti ada suka dukanya nih, Bapak. Nah, itu apa saja, Pak? Birokrasi. Ya, birokrasi dan sistem. Kadang kasus yang terjadi di Cepu ataupun di daerah Subang, ada peternak kami yang datang ke sana, tahu-tahu setelah sekian bulan biasanya ramah-ramah aja tuh dengan para peternak di sebelah sana. Suatu ketika semuanya bisa hilang. Terjadi persaingan bisnis ya. Itu dari sisi persaingan bisnis. Belum lagi dari sisi perjalanan. Kalau mafia-mafia di perjalanan. Kalau kita bawa satu truk, itu kadang-kadang dicegat dengan aturan-aturan masuk ke kabupaten ataupun ke lokasi provinsi 1 ke provinsi 2. Ini apa? Lebah. Oh, harus bayar kamu begini. Inilah birokrasi yang kita Apida atau NGO kita berfungsi mengkatalisasinya, dibantu dari Jakarta dan sebagainya. NGO itu sebenarnya apa, Bapak? Semacam LSM lah, lembaga swadaya masyarakat lah ya. Tapi tanda kutip sangat qualified di sektor itu khusus. Seperti
khusus lah, Kadin apa dan sebagainya itu kan lembaga, sebetulnya itu lembaga ya, lembaga Kadin itu sebetulnya ya, bisa dikatakan NGO, tetapi sudah terangkat dan terbiayai oleh negara ya. Suatu ketika kita juga minta dong negara juga membantu kita, karena kita juga membantu masyarakat binaan kami, sehingga binaan kami janganlah dicegat-cegat pas masuk ke daerah Sumatera itu, di tengah di daerah Banten dicegat terus balik lagi, jangan begitulah. Iya, gitu benar. ya. Kalau untuk tingkat ketahanan produk Bapak dari Apida ini bagaimana? Untuk Jawa Timur kekuatan produk cukup solid karena mereka sudah di backup oleh perbankan juga. Biasanya berapa tahun nih Pak? Kalau satu orang katakan dipinjemi untuk 100 koloni gitu ya, 50 juta terus di backup oleh para tengkulaknya itu, dan dia rajin aja ya. Kalau rajin dia pasti dia bisa membalik break even point itu cepat, Mak. Karena apa, madu saat ini harganya cukup stabil dan kekuatan pasarnya sangat segmented gitu ya. Baik Bapak, Ya. Bagaimana untuk strategi pemasaran dari Apida Bapak? Apakah menggunakan 4P ini? Nah, product, price, promotion, and place. Ya, kami sebelum ini telah berkolaborasi dengan Perhutani Jawa Timur. Saya sebagai entrepreneur dari sektor lebah sempat dari asosiasi perlebahan mengirim ke kita, di Perhutani sudah membentuk yang namanya Armadu. Armadu dulu begitu ngetren banyak. Tahun berapa itu Bapak? Tentang Armadu. 2016 itu udah berkiprah. Sebetulnya di Pusbanas Jawa Barat sudah berkembang begitu panjang. Sebetulnya berangkatnya dari Pusbanas ya. Dan yang terimplementasi banyak itu dua sisi, undang-undang istilahnya Jawa Barat dengan Jawa Timur bersaing. Tapi ketika itu produk madu kebanyakan datang dari Jawa Timur, otomatis dominasi itu datang dari Armadu Jawa Timur. Dan kendala-kendala manajemen ke depan bahwa Apida akan mengkatalisasi ini sehingga eksistensi perhutani ke depan dengan pemberdayaan hutan yang baik, kolaborasi dengan dinas-dinas kehutanan akan terangkat, dengan apalagi rencana kami akan mengembangkan saca inci pengganti porang sebagai tanaman pinggir, menyediakan bahan makanan lebah sehingga para peternak kami Apida Jawa Timur bisa nggak usah ngangon ke Batam deh, ngangon ke Cepu jauh-jauh. Kalau memang di sini didukung oleh dinas kehutanan, perhutani juga membackup masyarakat pinggir hutan atau LMDH ataupun KLH lain-lain, saya pikir kekuatan Jawa Timur untuk lebah luar biasa menurut pendapat saya, karena saya terjun di depannya. Iya Bapak. Ya. Bagaimana Bapak cara untuk mempertahankan keunggulan produknya Apida supaya tetap hits nih, supaya tetap tinggi daripada yang lainnya? Ya, planning kami ke depan itu setelah kami buatkan rencana-rencana kami kolaborasi dengan 3 pilar, antara birokrasi, antara NGO dan juga antara perguruan tinggi. Kita akan membuat suatu draft perjanjian yang ke depan nanti kita akan buatkan semacam kliniknya, semacam pusat risetnya dan sebagainya. Dalam implementasi ini harapan kami sebelum ini kita akan membuatkan semacam teknopark ya, angan-angan kita termasuk semacam mallnya lebah, di mana kita akan coba mengimbangi Jawa Timur sebagai pintu lebah, mengimbangi Thailand. Teknopark di mana ini Pak? Kalau ya, saya boleh kira-kira tahu. di daerah Tretes yang kita rencanakan, tetapi daerah juga Tretes. Dukungan dinas juga ada di daerah Sampang dan sebagainya yang bagus untuk kapasitas teknopark itu minimal 100 hektar ya yang kita butuhkan ya. Tetapi di sini untuk denplot ataupun prototipe ya sangat ideal di daerah Tretes, karena di situ ada tempat untuk pelatihan lebah, karena di situ sudah ada. Berarti ada pelatihan terlebih dahulu, ya. Baru ada teknopark itu tadi Bapak. Ya, di situ kan sudah ada UP3 dulu ya. Perhutani punya UP3 perlebahan, kan 3 UPT, ada untuk sagu di Papua, untuk madu di daerah Jawa Timur, dan untuk satu lagi saya kurang serai yang di inisiasi perhutani. Saya pikir dengan adanya semacam itu kita mulai lagi dibuatkan di sana dengan klinik-kliniknya, dan juga kita buatkan semacam pusat studi perlebahan kolaborasi Universitas LPT UNER
dengan Perhutani, dengan Kepala Dinas Kesehatan dan dengan pemerintah, di mana nanti kita akan buatkan semacam pusat studi perlebahan yang kaitannya ke depan kita akan buatkan yang namanya akademi trainer perlebahan terkait membina para peternak yang sudah pengalaman. Maksudnya jangan dari nol, kalau nol kan berat. Yang sudah pengalaman kita berikan pengetahuan sehingga madu kita smart, di mana nanti next ke depan kira-kira bulan November kita akan bikinkan pameran di Grand City. Apakah ada biaya khusus Bapak untuk peternak yang ingin join pelatihan itu tadi? Saya pikir untuk pembinaan kami akan bekerja sama dengan institusi terkait seperti kabupaten-kabupaten sekitar ataupun kota ya, yang nanti ke depan nanti mereka memberikan pelatihan dan backup-nya nanti dari NGO ataupun dari CSR-nya ya. Kita kan punya CSR ya, kita mintalah ke mereka untuk CSR-nya sehingga ngimbang gitu. Sebagai NGO gitu, jadi nggak dalam kosongan, karena nanti setelah kita latih, mereka kita mintakan untuk mendisplay produk mereka dan kita akan bikin kompetisi madu tercantik. Dan itu ada pastinya kategori khusus ya Bapak untuk kompetisi tersebut. Iya, kalau memang itu bisa, kami bisa berangkatkan di bulan-bulan ke depan, walaupun kan sekarang ini Ukraina dengan Rusia lagi bersengketa. Kami sebetulnya ada rencana itu di Rusia kita akan presentasi juga terkait dengan Apimondia, karena itu 2 tahun sekali kita Apimondia itu adalah kongres lebah sedunia ya. Saya ingin menanyakan ini Pak James, madu yang mana yang mau dikirim ke luar negeri nih? Baik. Terima kasih Mbak Hasna, senang sekali. Wah, rileks sekali kita hari ini dan di hari yang cerah, di hari Kamis ini. Mbak dilihat dari depan, kita lihat ini ada madu murni ya, buatan atau produk dari peternak lebah Jawa Timur. Kita masih mempergunakan minuman ini asli madu dari madu Jawa Timur. Harapan kami bisa di-display ataupun dipamerkan di luar negeri, dan saat mungkin nanti ke depan di bulan November Mbak Hasna, pada kita tahun ini 2022 kita ngadain pameran deh, pertandingan madu seluruh Jawa Timur gitu. Mungkin yang Jawa Barat juga bersaing dan ingin sekali. Mari kita coba minum bersama Mbak Hasna. Kita minum dengan bersama madu asli kita. Madu murni Jawa Timur. Ya. Baik Bapak. Terkait promosi nih, biasanya dari Apida ini bagaimana Pak? Ya, Apida akan berencana melaunching semua program-program terkait yang beririsan dengan perhutani yang meningkatkan pendapatan asli dari Jawa Timur terkait dari bahan madu. Jadi sebagai ikon, jangan hanya Jawa Barat saja ya. Jadi Jawa Timur juga bisa bermanfaat untuk mengoptimalisasi madu kita. Apa nih harapannya Bapak untuk Apida ke depannya? Ke depan harapan kami peternaknya makin banyak. Harapan kami juga gubernur bisa mencanangkan minum madu 1 sendok setiap hari bagi masyarakat Jawa Timur. Itu yang saya harapkan sehingga semua masyarakat Jawa Timur supaya tetap sehat. Iya betul, melawan COVID-19. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.